Adalah tonsilitis kronis, pertama, tenggorokan sering terasa nyeri dan tidak nyaman gitu. Kedua, seperti ada yang mengganjal di tenggorokan. Kemudian ditemukan juga pembesaran tonsil yang sering menetap. Karena dok, biasanya kalau misalnya anak-anak itu kalau misalnya lagi nakal, awas loh, disuntik sama dokter ya kan kayak gitu. Itu sebenarnya nggak boleh kan dok ya dikasih. Nggak boleh kayak gitu. Seperti, di doktrin seperti itu nggak boleh ya. Jadi takut karena apalagi dok kalau misalnya bayangkan bila di hidungnya aja tonsil di hidungnya membesar kan menyumbat jalan nafas nih. Yang di mulutnya juga membesar. Jadi saat posisi tidur, otot-otot tubuh rileks, maka akan lebih menyempit. Yang hari itu 3 hari dok, 3 kali sehari, bayangkan dok, 3 kali sehari sampai bibir ini rasanya dok pahit. Terus diomongin lagi, wah ini katanya amandelnya udah nakal, bandel, nggak bisa lagi yang pahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Alsifalova dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selama 1 jam ke depan saya Darman Sukri akan memandu acara ngobrol sehat kita dengan dokter spesialis. Nah kali ini Darman sudah menghadirkan dokter spesialis THT. Nah ini dia ada dokter Anissa Septrina SPTHT BKL. Halo dokter. Halo Syifa Lopan, nama saya Dr. Anissa Septrina SPTHT BKL. Dokter disapa dengan dokter siapa dok? Dokter Ica. Dokter Ica. Nah dokter Ica ini ya bukan dokter kecantikan. Memang cantik tapi dokter spesialis THT ya dok ya. Dok, materi kita hari ini amandel pada anak dok ya. Kapan orang tua harus khawatir nih tentang amandel pada anaknya? Ya, betul ya banget. Boleh dok disampaikan materinya sedikit dok? Oke. Halo Syifa Lopa, jadi hari ini kita akan membahas mengenai amandel dan mengupas tuntas mengenai amandel. Jadi sebelumnya perlu diketahui amandel itu ada 3 ya. Secara medis amandel itu kita sebut dengan tonsil. Yang pertama, tonsil itu letaknya di dalam rongga mulut. Jadi kalau kita buka mulut dan berkaca, nih ada 2 buah jaringan di dalam rongga mulut. Nah itu namanya tonsil palatina yang sering kita sebut dengan amandel. Yang kedua ada tonsil faringeal, itu letaknya di paling belakang rongga hidung atau di area nasofaring. Itu kita sebut dengan adenoid. Nah yang ketiga ada tonsil lingualis yang berada di pangkal lidah. Gitu. Jadi amandel itu ketiga amandel tersebut membentuk satu kesatuan yang disebut dengan cincin Waldeyer dan berfungsi sebagai jaringan limfoid pertahanan tubuh. Seperti itu. Jadi amandel ini bisa mengalami peradangan gitu kan. Amandel yang mengalami peradangan disebut dengan tonsilitis ya. Tonsilitis ini bisa terjadi secara akut ataupun kronis. Jadi kalau yang akut pada beberapa hari mengalami keluhan, kemudian diobati sembuh gitu kan, sempurna. Kemudian yang tonsilitis kronis ini atau peradangan yang kronis, peradangan amandel yang kronis ini terjadi berulang gitu, secara lama dia akan berulang lagi, kambuh terus-terusan, biasanya dipengaruhi oleh bakteri ataupun virus gitu. Oke Alsifalova, tadi sudah ada penjelasan dari dokter Ica ya, dokter Ica spesialis THT, telinga, hidung, dan tenggorokan ya dok ya. Oke dok, ini dok tadi udah dokter singgung masalah tonsilitis kronis dan akut nih dok ya. Sebenarnya nih apa dok perbedaan dari tonsilitis kronis dan akut dok? Oke, jadi perbedaannya itu tonsilitis kronis adalah peradangan amandel yang berlangsung lama dan sering menyebabkan rekurensi gitu. Kalau tonsilitis akut mungkin beberapa hari dengan pengobatan dan istirahat yang cukup, pasien sudah sembuh dan bentuk tonsilnya sudah kembali seperti ukuran normal. Pada tonsilitis kronis, biasanya terjadi pembesaran tonsil dan kripta-kriptanya juga sudah melebar gitu. Oke dok, Darman tertarik dengan tonsilitis yang kronis nih dok ya. Jadi dok sebenarnya gejala dari tonsilitis kronis itu seperti apa dok? Oke, gejala tonsilitis kronis pertama, tenggorokan sering terasa nyeri dan tidak nyaman gitu. Kedua, seperti ada yang mengganjal di tenggorokan. Kemudian ditemukan juga pembesaran tonsil yang menetap. Jadi walaupun dia sedang tidak demam, tidak batuk, memang ukuran amandelnya atau tonsilnya ya segitu aja. Dan sering juga menyebabkan keluhan tidur ya, kalau terlalu besar itu bisa menyebabkan tidurnya mengorok.
Oke dok. Nah dok, ini kan penyakit tonsilitis ini dok ya, Ya. sebenarnya bukan dari bawaan ya dok ya? Bukan. Bukan dari keturunan kan dok? Ya bukan juga dong. Mungkin ada langsung diturunkan tuh dari lahir udah ada tonsilitis enggak? Berarti ada penyebabnya dok ya? Ada penyebabnya. Ya dok, apa dok penyebabnya dok? Penyebab tonsilitis ini bisa disebabkan oleh virus ataupun bakteri. Jadi dipengaruhi juga mungkin dari faktor hostnya atau dari kitanya ya, mungkin daya tahan tubuhnya lagi nggak bagus, kemudian terhirup virus ataupun bakteri yang menyebabkan penyakit, sehingga jaringan limfoid si amandel ini sebagai pos penjaga pertama ini bereaksi terhadap virus ataupun bakteri, menyebabkan peradangan gitu. Peradangan. Membengkak. Jadi dia membengkak, kalau sudah bengkak kan pasti akan menyebabkan keluhan, nyeri, sakit menelan, mungkin sampai demam. Kalau yang parah bisa sampai ada pembesaran kelenjar getah bening ya, kecil di sebelah sini. Nah dok, ini kan bahas masalah tonsilitis pada anak nih dok ya. Ada beberapa anak itu dok yang kadang tidak mau cerita dok, keluhannya dok ya. Jadi orang tuanya nggak tahu karena anaknya nggak cerita dok. Iya. Nah ini dok, menurut dokter kayak mana dok? Kalau misalnya kapan sih orang tua itu harus memeriksakan anaknya? Apakah dia setelah dia mengeluh harus ada keluhan? Apakah memang harus rutin ada pemeriksaan untuk ke THT-nya dok? Oke, jadi untuk orang tua ya, kalau anaknya nih sering demam, sering batuk, sering sakit tenggorokan dan terjadi secara berulang, itu sudah indikasi untuk diperiksa ke THT ya. Kedua, bila anaknya ada misalnya dia mengeluh makan tuh mengganjal ya, kesulitan menelan. Kadang tonsil yang terlalu besar pada anak-anak yang masih perkembangan bicara tuh mengganggu proses bicara juga ya. Itu juga harus diperiksakan ke THT, harus dilihat itu tonsilnya, adenoidnya ada masalah atau enggak. Atau anaknya waktu tidur dilihat ada ngorok, snoring. Jadi waktu tidur kok anaknya ngorok, atau anaknya bernafas dari mulut. Jadi waktu tidur anaknya membuka mulut gitu. Mungkin di situ juga ada masalah di adenoid ataupun di tonsilnya. Oke, jadi untuk tanda-tandanya itu seperti itu dok ya, misalnya ada anak, tapi tidak semuanya dok ya ngorok itu enggak semuanya ngorok tonsilitis. Tapi bisa kita curigai untuk sementara dok ya, screening awalnya kayak gitu. Karena memang ada beberapa anak itu kadang kan memang tidak mau cerita keluhannya dok. Iya, bisa ada yang takut ke dokter. Iya benar dok. Atau mungkin ya takut sih paling sering ya. Takut karena dok, biasanya kalau misalnya anak-anak itu kalau misalnya lagi nakal, awas loh, suntik sama dokter ya kan kayak gitu. Itu sebenarnya nggak boleh kan dok ya dikasih nggak boleh kayak gitu. Seperti di dokter seperti itu nggak boleh ya. Jadi takut anaknya. Apalagi dok kalau misalnya sakit kan, kalau di daerah Darman kan orang daerah ya. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang bandel, kalian nanti disuntik sama dokter itu. Nah, diancam ya? Diancam gitu. Nakal kalian, awas ya, kalau nakal tak suntik sama dokter itu. Nah itu udah mulai ketakutan. Jadi kalau misalnya udah ada keluhan pasti nggak mau lagi tuh dok si anak itu mau cerita. Iya benar. Sebenarnya salah pengedukasian seperti itu dok. Salah dong, jangan dong. Karena aku juga pernah tuh dapat pasien ke THT belum dia apa-apain, baru lihat saya menggunakan dengan lampu kepala udah nangis teriak-teriak. Bu kenapa bu? Iya dok, takut. Ya itu sering dibilang kayak gitu. Jadi dia udah parno duluan, dibilang mau ke dokter tuh kayak mau disuntik. Jangan ya. Nah ini pesan dari dokter Ica ya. Jadi untuk ibu-ibu ya, bapak-bapak juga nih suka kayak gitu dok ya. Jangan dibiasakan anaknya ditakut-takutin untuk ke dokter ya. Jadi kalau misalnya udah dia nggak takut, dia bersahabat dengan dokter, jadi enak dok ya untuk screeningnya dok. Iya betul sekali. Oke dok, kita balik lagi ke tema kita ya dok, tonsilitis tadi dok untuk anak ini dok. Sebenarnya dok kalau misalnya sudah terindikasi dok ya, terindikasi tonsilitis kronis, nah dok ya itu memang harus tindakannya itu memang operasi ataukah tidak ada jalan lain dok? Oke, jadi tonsilitis kronis apakah berarti apakah semuanya harus dioperasi ya? Harus dioperasi. Enggak, ya enggak semua tonsilitis kronis harus dioperasi. Jadi untuk operasi tonsil itu juga ada indikasi-indikasinya. Indikasi. Ya. Indikasi yang pertama itu ada sleep disorder breathing atau gangguan bernafas saat tidur. Mungkin kita temukan itu tadi ya, saya bilang anaknya tidurnya mengorok gitu kan, bahkan mungkin sering disertai dengan sleep apnea. Itu harus segera diperiksakan. Itu curiga besar itu ada pembesaran adenoid
dan juga tonsil yang menghambat jalan nafas. Kan saat kita tidur tuh kan semua tubuh kita nih rileks, otot-otot di badan kita nih rileks gitu. Bayangkan bila di hidungnya aja tonsil di hidungnya membesar kan menyumbat jalan nafas nih. Yang di mulutnya juga membesar. Jadi saat posisi tidur, otot-otot tubuh rileks, maka akan lebih menyempit lagi. Jadi semuanya tertutup. Jadi mau nafas dari hidung, udaranya masuk sedikit, terpaksa pasiennya nafas dari mulut, udara yang masuk juga sedikit. Nah, kondisi itu yang disebut dengan OSA ya, obstructive sleep apnea. Jadi sering pasiennya kesulitan bernafas dia saat tidur. Oke. Kalau memang udah sebesar itu ya harus dioperasi. Operasi. Indikasi kedua, indikasi infeksi. Jadi infeksinya ini sering kambuh gitu. Misalnya dalam 1 tahun berapa kali kekambuhan ya. Kadang bila pembesaran amandelnya ini sudah menyebabkan gangguan pertumbuhan ya, banyak loh anak-anak yang gara-gara amandel ini jadi susah makan, jadi berat badannya mungkin gak naik, tinggi badannya kurang bagus gitu. Kalau sudah seperti itu ya indikasi di operasi. Nah dok, ini ada pertanyaan dok ya, sedikit dok, masalah tonsilitis ini dok ya. Nah, banyak paradigma nih dok mengatakan kalau misalnya kita udah kena tonsilitis kronis dok ya, apalagi sudah membengkak, membesar itu dok, apa yang kita makan itu sama kayak menelan bakteri, bener nggak sih dok? Maksudnya apa yang yang kita makan kan dikunyahkan dok ya, berarti dia menyenggol si tonsilitis itu, jadi kita menelannya itu sudah terkontaminasi dengan tonsilitis kayak gitu. Enggak sih, enggak kayak gitu sistemnya. Jadi memang amandel itu kan ibaratnya tuh kayak pos penjaga pertama. Si tonsil ini berisi dengan jaringan limfoid. Jadi begitu ada bakteri atau virus, dia jaringan limfoid di dalam itu akan menangkap nih. Menangkap dan mengambil virus dan bakteri itu, terutama posisinya tuh di dalam kripta. Jadi kripta tonsil. Di tonsil itu nanti ada lekukan lagi, kayak ada kantong-kantong. Nah itu virus bakteri masuk ke dalam situ. Di situ nanti terjadilah pemusnahan lah istilahnya gitu ya. Nah tapi kalau infeksinya berlangsung lama, kripta ini yang tadinya sebagai fungsinya tuh tempat penghancur bakteri dan virus, malah fungsinya udah jadi nggak bagus lagi, jaringannya sudah nggak bagus, sehingga malah menyimpan bakteri dan virus. Jadi fungsi tonsilnya itu sudah tidak optimal lagi gitu. Tapi kalau yang dibilang kalau makan itu jadi apa, nelan bakteri itu enggak dok ya. Masalahnya ini pemikiran orang awam, pemikiran seperti itu ya. Pemikirannya kan kita kan ada amandel atau tonsil dok ya, itu kan sudah meradang dok. Jadi kita mengunyah, jadi makanan itu bercampur dengan tonsil dan ditelan. Jadi seperti itu katanya, mungkin menelan bakteri, makanya anak itu sering BAB cair, kayak sering sakit kayak gitu. Iya, tapi enggak dari tonsil juga. Enggak dari tonsil juga. Jadi itu kurang tepat ya, Alsifalopa. Oke Alsifalopa, sekarang kita sudah masuk ke segmen mitos atau fakta. Oke, dokter, kita sekarang sudah masuk di segmen mitos atau fakta. Jadi dokter harus menjawab apakah mitos atau fakta. Siap. Oke, mitos atau fakta yang pertama, anak yang amandelnya diangkat akan menjadi rentan sakit. Mitos. Oke, mitos ya. Faktanya dok? Jadi memang amandel itu adalah salah satu jaringan pertahanan tubuh ya, sistem limfoid di dalam rongga mulut. Tetapi kalau amandelnya diangkat, masih ada sistem pertahanan tubuh yang lainnya, yaitu imunoglobulin G yang merupakan 80% dari sistem pertahanan tubuh anak-anak. Jadi nggak usah khawatir. Oke, kita masuk ke mitos atau fakta yang kedua. Dokter siap? Oke, mitos atau fakta. Salah satu indikasi tindakan operasi tonsilitis pada anak adalah gangguan nafas saat tidur atau sleep disorder breathing. Fakta. Oke, kita tanya dulu sama dokter. Jadi dok, indikasinya itu apa aja dok? Oke, tadi udah disebutin ya, sleep disorder breathing meliputi itu salah satunya dok ya? Salah satunya ngorok ya, tidurnya ngorok, henti napas saat tidur. Tapi ada indikasi lain, yaitu indikasi infeksi. Jadi anaknya sering kambuh nih, sakit tenggorokannya sering kambuh, sering berulang, yang menyebabkan pembesaran tonsil yang menetap, dan menimbulkan keluhan-keluhan yang tadi, ngorok lagi, nggak mau makan, biasanya makannya terasa mengganjal. Oke, dok, kalau misalnya tonsilitis itu mengganggu pita suara nggak dok? Misalnya anaknya ada beberapa keluhan yang
sakit tenggorokan dok ya, Iya. itu jadi susah ngomong dok, suaranya jadi hilang kayak gitu. Enggak. Apa beda itu dok? Beda. Jadi kalau amandel sama pita suara itu organ yang berbeda gitu. Tapi namanya infeksi saluran pernafasan bagian atas seringkali kenanya banyak ya. Misalnya pilek, nggak cuma pilek doang kan. Bener. Pilek sama radang tenggorokan gitu. Itu juga sering terjadi pada anak-anak. Mungkin dia pilek juga, radang tenggorokan, ke bawah lagi mungkin sampai ke pita suara. Suaranya sering serak. Jadi sebenarnya untuk serak dan kehilangan suara itu tidak ada hubungannya dok ya dengan tonsilitis ya? Enggak berhubungan. Kalau Nggak pita berhubungan. suara itu jauh letaknya sama Jauh. amandel. Jadi memang benar-benar itu ISPA ya dok ya? Ya, betul Oke. sekali. ISPA. Itu fakta ya. Masalah sleep disorder breathing. Betul sekali. Oke, kita lanjut. Oke, Alsifa Lopa, sekarang kita masuk ke mitos atau fakta yang ketiga. Yes. Dokter, kita lanjut yang ketiga ya dok ya. Oke. Mitos atau fakta, amandel yang besar pada anak pasti abnormal dan harus segera dioperasi. Nah, itu jawabannya mitos. Mitos. Jadi itu jawabannya mitos ya. Kita tanya dengan dokter faktanya seperti apa. Oke, jadi faktanya amandel yang membesarnya tuh gimana gitu. Amandel itu ada pembesarannya tuh kita menggunakan derajat ya. Ada namanya T1, T2, T3, T4. T1 amandelnya yang masih oke, masih kecil. Dia masih di dalam tempatnya, di dalam fosa tonsil gitu. Kalau ukurannya sudah T2, itu sudah melewati ke lebih dari pilar tonsil, tapi dia pembesarannya tuh belum sampai di garis tengah orofaring gitu. Kalau T3 itu lebih besar lagi, jadi dia sudah hampir mencapai ke tengah-tengah garis tengah orofaring ya. Kalau T4 itu tonsilnya sudah bertemu, jadi kissing tonsil. Oke. Nah dok, ini juga dok ya, mau tanya nih dok, serius mau tanya dok dah. Ya. Jadi dok, kalau misalnya tonsilitis itu kan udah membesar dok ya. Nah itu ada beberapa orang menyarankan dok, ini ilmu dari turun temurun dok ya, dari nenek moyang dok ya. Kayaknya kalau misalnya tonsilnya udah besar itu katanya diminumin air asam atau air pahit itu bisa mengecil sendiri dok. Oke, itu jawabannya mitos. Mitos. Jadi itu ilmu dari nenek moyang dulu kan dok, zaman dahulu kala. Itu nggak akan bisa mengecilkan tonsil yang sudah hipertrofi gitu, itu mitos ya. Mitos dok ya, jadi tidak akan pernah bisa itu dok. Nggak akan pernah bisa, sudah bersusah-susah ya menelan yang pahit-pahit, tidak juga mengecil tonsilnya. Itu kejadian pada Darman dok waktu masih kecil. Serius dok, iya. Jadi kan kemarin itu ceritanya kan lagi ada tonsil lagi kecil ya dok ya, kayak kelas 6 SD apa kelas 5 SD kayak gitu dok. Jadi dilihat meradang dok, mungkin dicampuran kayak ISPA kan dok, kemarin itu kan ada ISPA, jadi suaranya hilang dok ya, ada Serak batuk juga gitu ya. serak. Menelan susah dok, bahkan untuk menelan air aja susah dok, kayak gitu. Jadi adalah sesepuh dari daerah, kan Darman orang daerah ya, dan sesepuh dari daerah. Jadi dikasih minum yang pahit kali itu dok. Apa namanya tuh yang melingkar-lingkar kayak gitu, paratowali apa kayak itu dok? Brotowali. Iya dok, itu kan pahitnya. Brotowali Nauzubillah pahit, dok ya, pahitnya iya. itu dok, airnya itu direbus. Jadi pas udah anget-anget kuku itu diminumin. Terus gimana tuh tonsil? Kebayang nggak dok itu ya? Kebayang sih. Jadi dok, tonsilnya itu dok ya, tetep dok, nggak ngefek-ngefeknya. Tuh, tetep kan? Tetep Masih nggak ada juga. ngefek-ngefeknya Alfa Lopa ya. Yang ada malah mau mencret dok, serius mencret. Ini kejadian Darman beneran dok. Jadi mencret dok. Jadi pas dikasih, oh katanya ini amandelnya ini agak sedikit udah parah katanya. Iya. Zaman dulu dok, itu tahun berapa? 99 apa 2000 sih ya. Itu katanya udah parah. Kita kasih yang asem. Jadi Masih juga dikasih asem terus, asem. jadi gimana tuh? Jadi awal yang pahit, ini dikasih yang Dikasih yang asem asem? dok. Jadi dikasih yang asem juga dok. 3 hari Darman coba makan itu nggak hilang-hilang juga, dan akhirnya Darman konsul ke THT itu dok kemarin. Lucu ya. Karena kata dokter THT-nya itu nggak ada indikasi untuk dioperasi, Belum. karena mungkin ada mix campuran dari ISPA-nya Iya, tadi dok. iya, Makanya betul. jadi susah menelan, suaranya menghilang kayak gitu. Nah dok, apa tuh edukasi dok untuk masyarakat dok, jangan sampai kayak gitu dok. Oke. Tuh jadi buat Ashifa Lopa, kalau misalnya sakit tenggorokan, sakit amandel yang nggak usah diminumin yang aneh-aneh ya, kayak yang apa tadi brotowali atau yang asam-asam. Kasihan juga anaknya nanti mencret lagi, kayak Mas Darman itu jadi contoh
Contoh hidup ya. Contoh hidup ini. Karena dok, zaman dulu tuh memang iya kan dok, masih adat-adat Masih ya, suka istiadat, percaya gitu ya, mm, pengobatan-pengobatan tradisional kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita menolak pun, ini nenek moyang kita dulu zaman dulu pakai Iya, ini sembuh, betul. katanya. Betul. Sekarang kan udah lebih modern, dokter Benar. THT nggak susah nyarinya, jadi langsung aja berobat. Iya benar. Jadi dokter THT ini, dokter Ica ini prakteknya di mana dok? Saya prakteknya di Al Shifa Mayor Ruslan. Nah, Setiap jadi hari. setiap hari. Jadi buat Alsifalopa yang ingin konsul THT ya, khusus untuk anaknya, boleh ketemu dengan dokter Ica kita di Alsifa 2 Mayor Ruslan. Itu di jam berapa dok? Jam 4 sampai jam 7 malam. Nah, tuh jam 4 sampai jam 7 malam ya. Oke Alsifalopa, sekarang kita udah masuk ke mitos atau fakta yang keempat. Nah, sekarang dokter, mitos atau fakta semua keluhan nyeri tenggorokan pada anak adalah radang amandel. Mitos gitu. Tadi udah kita singgung sedikit ya, ya, karena ada sedikit ISPA ya. Iya. Tapi lebih kompetennya dokter yang menjelaskan dok. Mitos, jadi faktanya itu kan sebenarnya di rongga mulut ini kan banyak organ lain ya. Nyeri tenggorokan juga bisa disebabkan misalnya ada sariawan di langit-langit mulut gitu ya, ataupun mungkin ada luka di lidah gitu. Jadi tidak semua sakit tenggorokan atau sakit menelan itu sebabnya sudah pasti amandel. Gitu. Memang harus diperiksakan lagi ke dokter, jangan mendiagnosa sendiri ya. Dok, ada nggak tipsnya kalau misalnya harus kita itu berapa bulan sekali kita harus konsul ke THT? Apakah ketika ada keluhan baru konsul ke THT dok? Oke, sebenarnya sih tidak ada patokan kapan kita harus ke THT berapa bulan sekali. Yang pasti bila Alsifalopa mengalami keluhan seputar telinga, hidung, tenggorokan yang tidak membaik ya, mungkin sudah berobat tapi tidak membaik ya, segera aja berobat ke THT. Nah khususnya untuk keluhan amandel, mengeluh misalnya sakit tenggorokan nih, 1-2 hari nggak membaik, langsung aja ke THT daripada nanti semakin memanjang itu penyakitnya. Benar. Jadi tinggal ketemu aja sama dokter Ica Iya, ya betul. di Alsifa 2 setiap hari. Iklan lagi ya. Sponsor lagi ya dok ya. Oke, kita lanjut. Oke Alsifalopa, sekarang kita udah masuk ke mitos atau fakta yang kelima. Dokter siap? Siap. Oke, mitos atau fakta makan es krim atau coklat adalah penyebab utama radang amandel? Jawabannya mitos. Faktanya dok? Jadi penyebab utama tonsilitis itu bukan makan es krim ataupun coklat ya. Penyebab utamanya tetap virus ataupun bakteri. Tapi kadang bila kita mengkonsumsi makanan terlalu dingin ya, pada pasien yang mungkin sudah ada tonsilitis kronis ya, itu kan menyebabkan tonsilnya itu menjadi lebih sensitif. Jadi merasa tidak nyaman. Mungkin sebelumnya dia memang sudah mulai ada gejala sakit tenggorokan, ya lagi mau sakit istilahnya. Dicetuskanlah, mungkin diperparah dengan minum air yang dingin gitu. Jadi tapi bukan penyebab langsung gitu. Penyebabnya langsungnya pasti ada bakteri ataupun virus yang menyebabkan infeksi gitu. Oke Alsifalopa, sekarang kita masuk ke mitos atau fakta yang keenam. Nah, ini dia mitos atau faktanya. Apakah tonsilitis kronis dapat menyebabkan bau mulut? Jawabannya adalah fakta. Fakta. Oke, kita dengarkan penjelasan dari dokter ya, kenapa bau mulut tonsilitis ini bisa menyebabkan bau mulut. Oke. Jadi di tonsil itu, di amandel itu kan ada struktur yang namanya kripta ya. Kripta itu adalah suatu invaginasi atau celah di dalam tonsil yang tujuannya itu untuk memerangkap bakteri ataupun virus gitu. Jadi nanti kalau ada virus atau bakteri dia akan masuk ke dalam kripta dan dilakukan pemusnahan di situ ya. Nah tapi pada tonsilitis kronis itu kan tonsilnya membesar. Fungsi kripta ini sudah nggak bagus lagi. Dia akan membesar, melebar, dan jadi dalam itu kantongnya. Nah justru kripta yang rongganya jadi besar ini saat makan itu bisa menyebabkan sisa-sisa makanan terjebak di dalamnya gitu ya. Sisa makanan, kemudian debris-debris, sisa bakteri, virus itu bisa masuk di dalamnya. Kadang-kadang bisa menyebabkan tonsil stone atau batu tonsil juga, warnanya putih kekuningan masuk ke situ. Terjadi dari sisa makanan itu terjadi kalsifikasi atau pengerasan menyebabkan batu tonsil. Nah, jadi bisa menyebabkan halitosis atau bau mulut.
Seperti Oke. itu. Jadi itu fakta. Iya, fakta dok ya. Dok, berarti bener ya dok, seliweran di TikTok biasanya kadangan ada yang lagi di videoin dok ya, Iya. dipakai apa Oh, namanya dia alat ngambil ini batu batu. tonsil. Iya Iya, dok. itu fakta. Fakta itu memang benar-benar ada batunya dok Ada ya. batunya itu masuk itu tadi di dalam kripta. Kripta itu jaringan di dalam tonsil itu. Oh, itu sebenarnya sisa-sisa makanan dok ya yang mengeras dok. Sisa makanan yang mengalami kalsifikasi, pengerasan. Jadi dari pengerasan, oh berarti bau mulutnya itu dari sisa makanan yang mengeras itu. Iya, betul. Pantesan. Jadi bisa bikin bau mulut. Bau mulut. Tidak salah Oke. lagi. Siap dokter. Oke Alsi Palopa, sekarang kita masuk ke mitos atau fakta yang terakhir. Siap dokter? Siap. Siap. Mitos atau fakta yang terakhir ini. Semua radang amandel harus minum antibiotik. Jawabannya mitos. Mitos. Oke, jawabannya adalah mitos ya Alsi Palopa. Dan sekarang kita tanya dengan dokter Ica faktanya. Oke, jadi faktanya sebagian besar tonsilitis itu disebabkan oleh virus. Ya, jadi kalau penyebabnya virus nggak perlu antibiotik ya. Yang perlu minum antibiotik itu adalah bila dokter yakini bahwa tonsilitis ini disebabkan oleh bakteri. Karena secara klinis ciri khasnya cukup berbeda, yang disebabkan oleh virus sama yang disebabkan oleh bakteri. Maka dari itu kalau sakit tenggorokan jangan beli obat sendiri ya. Banyak Benar. nih pasien sakit tenggorokan terus nanti dia minum, tau nggak, tablet yang nggak boleh sebut merek, tablet yang manis, yang lapisnya ada antibiotiknya, itu yang suka Yang diminum, yang diisep. Oh ya tahu. Itu kan ada antibiotiknya, antibiotik. Oh iya benar. Streptomycin ya pokoknya seperti itu. Dan itu kadang karena rasanya manis itu pasien ya makan-makan aja. Padahal nggak boleh ya, karena konsumsi antibiotik yang tidak sesuai resep dan dosis bisa menyebabkan resistensi atau tubuh kita bisa kebal nanti terhadap kuman. Seperti itu. Jadi nggak semuanya perlu antibiotik. Jadi kalau misalnya kita udah resisten, jadi ketika kita memang butuh antibiotik udah tidak mempan lagi dok. Tidak ya? mempan lagi karena tubuh kita Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Ini udah biasa nih, nggak mempan lagi gitu. Respon tubuh kita tuh udah biasa aja. Gitu. Oke, jadi itu hati-hati ya Alsi Palopa, kalau misalnya radang tenggorokan tidak mesti antibiotik, baiknya konsul memang ke dokter spesialis THT ya. Jadi dokter bisa membedakan mana tonsilitis yang dari bakteri dan mana tonsilitis yang dari virus. Jadi biarkanlah dokternya yang memang kompeten di bidangnya itu untuk memberikan antibiotiknya. Jadi jangan coba-coba untuk minum antibiotik tanpa resep dari dokter. Iya, setuju banget. Oke, Alsi Palopa sekali lagi ya, kalau misalnya pengen konsul tentang tonsilitis pada anak, boleh datang saja ke Alsifa 2 ya di Mayor Ruslan. Nanti ketemu sama dokter Ica setiap hari. Setiap hari. Jam? Kecuali hari libur ya. Jam 16 sampai dengan jam 19. Oke, boleh daftar di sana ya. Nanti kita sediain juga nomor adminnya. Jadi kalau misalnya ada keluhan, gas langsung ketemu dokter Ica. Karena dokternya memang sehumble dan seramah ini ya. Dokter, kita udah memasuki segmen terakhir dok ya, nggak kerasa dok, kita udah ngobrol panjang lebar ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya dok ya, banyak ilmu loh dok, Darman dok. Semoga banyak manfaat ya buat orang lain juga. Sampai Darman juga share pengalaman Darman masih kecil kemarin itu dok. Pengalaman yang buruk, beneran dok, itu serius sampai mencret loh dok. Iya, bayangin trauma nggak? Jadi kalau misalnya minum-minum yang kayak gitu, nggak mau lagi. Jadi sampai sekarang dok ya, kalau misalnya Darman anti dok, serius anti hal-hal yang kayak gitu dok. Jadi Darman sekarang dari sejak kejadian itu pola pikirnya udah beda lagi dok. Kalau nggak masuk di logika dan akal sehat, Darman nggak akan mau dok. Kalau sudah teruji dan TNI baru. Iya benar, setuju. Harus dicontoh nih. Jadi bener, trauma itu tidak mau lagi diulangi. Beneran dok, sampai mencret, sampai dibawa ke IGD dok. Jadi 3 hari dok, 3 hari berturut-turut itu minum ini dok, minum maratolol itu ya, apa namanya ya? Yang 3 hari minum itu. 3 hari dok, 3 kali sehari, bayangkan dok, 3 kali sehari, sampai bibir ini rasanya dok pahit. Terus diomongin lagi, wah ini katanya amandelnya udah nakal, bandel, nggak bisa lagi yang pahit. Kita coba yang asem, yang asem pula dok, sampai berapa hari dok, kayak udah aku nyerah, nggak mau lagi aku makan yang kayak ginian. Aku bilang ya,
"Mah, aku nggak mau lagi nih mah, aku mau ke ini, ke dokter," aku bilang gitu. Waktu itu ke dokter umum dulu dong. Jadi ke dokter umum sudah dilihatnya kayak gitu kan, udah Iya. riwayatnya diceritain dok sampai mencret kayak itu, diarahkan sama dokter umumnya ini untuk spesialis THT. Ya, jadi setelah diperiksa oleh dokter THT ternyata memang tidak ada indikasi dok untuk dioperasi. Jadi dikasih obat antibiotik lah dok ya. Sembuh ya. Sembuh alhamdulillah. Dan sejak itu dok, Darman nggak mau lagi dok. Misalnya disuruh minum ini, minum apalah kayak gitu, nggak mau. Kapok beneran dok, kapok dok. Sampai itu trauma mendalam beneran dok. Jadi anak-anak aku pun dok ya, stop makan makanan kayak gituan, nggak boleh. Ke dokter, Iya. ke dokter aja. Iya, emang harus seperti itu. Ke dokter. Ada lagi dok ya misalnya yang kayak kencing manis kan dok ya, disuruh minum apalah daun-daun kayak gitu ya. Tetangga aku dok ya, keluarga aku, stop, jangan coba-coba, nggak boleh. Sampai segitunya Iya, dok. memang nggak boleh. Nanti malah gula darahnya tiba-tiba drop, nggak ketahuan gimana. Oke Alsifalopa, sekarang udah di segmen terakhir, nggak kerasa ya dok ya? Iya, Di nggak segmen kerasa. terakhir. Udah mau selesai ya. Iya, banyak sekali informasi, ilmu yang kami dapat ya, yang udah di-share sama Dokter Ica. Nah, sekarang Alsifalopa kita dengarkan ya closing dari Dokter Ica. Dokter, lanjut dok. Jadi tadi mungkin didengarkan ya podcastnya dari awal bahwa amandel itu memang jaringan pertahanan tubuh yang penting, terutama pada anak-anak usia prasekolah ya. Tapi bila fungsinya sudah tidak bagus lagi karena mungkin infeksi amandel yang berulang atau tonsilitis kronis akan menyebabkan beberapa keluhan yang mengganggu ya, gangguan tidur, anaknya tidur yang ngorok, mungkin sampai sleep apnea, kemudian infeksinya yang berulang, anaknya sering sakit, daya tahan tubuhnya jadi nggak bagus, maka amandel itu yang tadinya mungkin fungsinya bagus, nah ini kan sudah abnormal, mungkin sudah ada indikasi untuk melakukan tindakan. Nah yang paling penting segera melakukan diagnosa kepada dokter THT, segera diperiksakan gitu, jangan menunggu sampai infeksinya parah, jangan menunggu sampai anaknya sering sakit baru ke dokter THT, atau jangan menunggu sampai terjadinya gangguan bernafas saat tidur, karena gangguan bernafas saat tidur juga nggak bagus itu untuk pertumbuhan anak-anak gitu. Jadi segera periksakan ke dokter THT. Nah, Alsifalopa yang mau periksa ke THT boleh ke Alshifa 2 Mayor Ruslan, nanti akan ketemu sama saya Dr. Anissa Satrina, SP THT BKL. Oke, itu dia closing dari Dokter Ica ya dok ya. Jadi intinya kalau misalnya udah ada keluhan ya dok ya, boleh langsung konsul ke dokter spesialis THT Dokter Ica di Mayor Ruslan setiap hari. Betul. Oke, mungkin itu aja Alsifalopa ya. Nanti kita bakalan next dok ya, part kedua. Part kedua boleh. Part kedua dengan tema yang berbeda ya. Atau mungkin nanti nextnya kita temanya ke telinga ya dok. Telinga boleh. Keluhan telinga nih biasanya banyak nih, telinga sakit, telinga berdenging, telinga penuh, kotoran telinga ya, banyak banget keluhan telinga. Nah itu Alsifalopa ya, itu kita sepil ya untuk part keduanya itu gangguan telinga ya. Iya. Oke, mungkin cukup dok ya sampai sini ya dok. Oke, cukup. Kalau misalnya kami berdua ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Dan kepada Tuhan kami mohon ampun, dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dokter terima kasih.